Fundamental analysis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui nilai intrinsik suatu saham atau pasar uang, serta dilakukan untuk memprediksi harga produk pasar keuangan, yang dimana dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan, rasio keuangan, dan berita-berita makroekonomi dalam suatu perusahaan. Sedangkan analisis teknikal adalah metode yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham atau aset di masa depan dengan menggunakan data historis serta perangkat statistik. Analisis ini juga dikenal sebagai analisis yang dilakukan dengan melakukan pembacaan grafik dari data-data historis suatu perusahaan. Jadi kami memilih saham konsumsi di Indonesia, yaitu ada sebanyak 4 perusahaan yang akan kita analisa. Pertama ada PT Mayora Indah Tbk, lalu ada PT Campina Ice Cream Industry, lalu ada PT Charon Pokpan Indonesia, dan terakhir PT Cisarua Mountain Dairy. Jadi saya Arya Revananda ke bagian PT Mayora Indah. Jadi secara singkat, PT Mayora Indah Tbk itu adalah perusahaan makanan yang terbesar di Indonesia, berdiri pada tahun 1977 dengan portofolio produk yang banyak seperti Kopiko, Beng Beng, Astor, dan Torabika. Mayora juga menjadi salah satu perusahaan konglomerasi di Indonesia karena distribusi yang kuat dalam domestik maupun internasional. Jadi bisnis Mayora itu terbagi menjadi 4 segmen utama, yaitu makanan, minuman, permen, serta produk lainnya. Lalu kita beralih kepada analisa fundamental dari saham Mayora Indah Tbk. Jadi berdasarkan grafik yang ada di sini, pendapatan dan laba pada kuartal 1 tahun 2024, saham Mayora mencatatkan pendapatan sebesar 9,21 triliun yang berarti meningkat 15% dibandingkan periode sebelumnya. Nah, laba bersih perusahaan juga mencapai 1,12 triliun dan naik signifikan sebesar 60,7%. Peningkatan laba ini didorong dari selisih kurs dan biaya operasional lainnya. Nah, dari sisi dividen, Mayora juga membagikan dividen sebesar 1,23 triliun atau setara Rp55 per lembar saham pada tahun 2024. Tapi dengan harga acuan per sahamnya itu 2.380 dan yield dividennya mencapai 2,31%. Nah, lalu kita beralih ke analisa teknikal. Jadi analisa teknikal yang sudah saya buat di grafik sini, berdasarkan grafik harian saham Mayora pada level harga 2.730, terlihat bahwa harga membentuk pola ascending channel dengan tren naik jangka menengah, di mana support berada di area 2.600, lalu resistennya di area 2.900 sampai 2.300. Nah, di area support ini menunjukkan uptrend karena udah diuji beberapa kali, sementara di area resisten antara 2.900 atau 2.800 masih menahan kenaikan karena volumenya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nah, setelah itu kita beralih ke analisa teknikal saham Mayora 1 bulan. Jadi saham Mayora juga menunjukkan potensi penguatan dalam jangka pendek atau short term. Di harga sideways itu sekitaran 2.750 sampai 2.800. Nah, keputusan yang disarankan untuk 1 bulan ke depan itu menurut saya itu konfirmasi dulu atau sambil menunggu breakout di resisten teratas untuk sinyal beli. Jika harga berhasil breakout, maka AGA itu akan berada di area 2.800 sekian. Nah, di situ mungkin kita bisa membeli sahamnya atau menunggu sejenak sampai ada konfirmasi selanjutnya. Lalu apabila harga tidak berhasil breakout, apabila turun dan menyentuh area support di harga 2.600, maka kita bisa membelinya karena itu merupakan support terendah yang sudah saya analisa. Nah, analisa selanjutnya adalah analisa teknikal 3 bulan. Untuk 3 bulan ke depan, jika harga berhasil mengikuti analisa prediksi sebelumnya yaitu 1 bulan dengan breakout penutupan di atas 2.800 harga resistennya, maka tren bullish akan semakin kuat nih. Saham Mayora juga berpotensi uptrend kepada area resisten selanjutnya di harga 3.100. Hal ini juga perlu didukung dengan volume trading yang kuat. Nah, selanjutnya pada analisa teknikal 6 bulan, itu kalau misalnya tidak ada penguatan kinerja dari perusahaan, disarankan untuk melakukan aksi TP atau taking profit di harga 3.300 sampai 3.400 apabila tercapai. Lalu di analisa teknikal 1 tahun, keputusan investasi ini sangat bergantung pada pola candlestick selama 6 bulan terakhir. Tetapi jika harga mencapai resisten di harga 3.400 sampai 3.600, artinya resisten paling atas, investor bisa melakukan melakukan trading dengan alat bantu yaitu indikator berupa Fibonacci retracement
untuk menentukan area beli yang optimal pada level 0,5 atau 0,6 sekian. Dari swing low ke swing high, jika tren bullish berlanjut juga Mayora juga akan mencapai resisten teratasnya di harga 3.800 sampai 4.000. Tapi jika perusahaan berhasil meningkatkan kinerja keuangannya signifikan, itu akan tercapai. Tetapi jika tidak signifikan atau sebaliknya, mungkin saham Mayora akan jatuh atau melemah. Sehingga investor harus mempertimbangkan antara jual maupun beli. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya pada saham Campina. Terima kasih. Saya di sini berkesempatan untuk menganalisa fundamental dan menganalisis teknikalnya PT Campina Es Krim Industri Tbk. Di sini komponen profile. Di PT Campina Industri Tbk ini adalah perusahaan produksi es krim terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1972 yang berkantor pusat di Surabaya. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk es krim yang dari seperti cone, yang cup, stick, kemasan keluarga dan lain-lainnya. Terus di sini saya akan menganalisis fundamentalnya, fundamental PT Chem atau Campina Industri Tbk. Pendapatan laba pada tahun 2024, Chem mencatatkan pendapatan bersih sebesar 1,115 triliun, meningkat sekitar 1,8% dibandingkan tahun 2023. Laba bersih juga mengalami kenaikan menjadi 130,5 miliar, naik sekitar 2,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk dividennya, Chem membagikan dividen tunai 20 per saham pada tahun 2024 dengan total dividen yang dibagikan mencapai 92,36% dari laba bersih tahun 2023. Terus kontribusi ke segmen, Campina terus mendominasi pasar segmen di Indonesia meski menghadapi persaingan yang ketat dari pemain besar seperti Unilever dan merek lokal lainnya. Terus di sini saya akan menganalisis teknikalnya. Berdasarkan grafik saham Chem ini, saham Campina Es Krim Industri Tbk per tanggal 11 Desember 2024. Pada posisi saat ini harga berada di level 270 yang mendekati area support kuat berdasarkan pada harga historis. Grafik menunjukkan adanya downtrend sejak beberapa bulan terakhir. Namun saat ini bergerak dalam area konsolidasi yang berpotensi menjadi dasar pembentukan tren baru. Terus saya akan menganalisa teknikal untuk 1 bulannya. Saham Chem saat ini berada di area harga 270 yang mendekati area support kuat berdasarkan grafik teknikal. Harga sedang berada di pola descending triangle yang menandakan potensi breakout di salah satu arah keputusannya. Untuk membeli disarankan menunggu hingga ada konfirmasi sinyal bullish. Terus untuk analisa teknikal yang 3 bulan, dalam 3 bulan ke depan jika berhasil breakout dan bertahan di atas area 300, potensi penguatan ke area supply berikutnya di kisaran 340 sampai 360 dapat terjadi tren perlu didukung oleh sentimen positif dari fundamental perusahaan seperti laporan keuangan yang menunjukkan peningkatan net revenue atau margin keuntungan yang lainnya yang lebih baik. Terus untuk analisis yang teknikal 6 bulannya, untuk jangka waktu 6 bulan jika harga Chem berhasil mempertahankan momentum bullish dan tidak ada tekanan jual, maka saham Chem berpotensi menuju resisten kuat di kisaran 400 sampai 420. Namun jika tidak ada perbaikan signifikan pada fundamental perusahaan atau sentimen pasar melemah, investor disarankan untuk melakukan aksi taking TP atau taking profit di level resisten tersebut. Untuk analisis teknikal 1 tahun, dalam jangka waktu 1 tahun ini investasi akan bergantung pada pergerakan selama 6 bulan terakhir. Jika harga berhasil melewati resisten di area 400 sampai 420 dan tren naik berlanjut, potensi kenaikan ke area 450 sampai 500 bisa terjadi. Jika koreksi
Jika terjadi koreksi, maka investor dapat menggunakan Fibonacci retracement untuk menentukan level beli optimal di area 0,5 sampai 0,618. Dari swing low ke swing high terbaru, keputusan akhir tetap perlu mempertimbangkan kondisi sentimen pasar dan kinerja perusahaan dalam periode tersebut. Selanjutnya itu ada PT Charon Pokpan Indonesia Tbk. Sedikit untuk company profile, PT Charon Pokpan Indonesia Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, penjualan unggas, dan lepakan unggas. Perusahaan ini secara resmi beroperasi pada tahun 1972 dan melakukan pencatatan ke Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991. Sedikit untuk analisa fundamental, pendapatan dan laba di kuartal 1 tahun 2024 itu naik 6,7% year on year dari tahun sebelumnya. Dari kontribusi segmen, penjualan pakan mencatat kontribusi 7,69 triliun, diikuti dengan pedaging atau ayam boiler 17,58 triliun, anak ayam 6,03 triliun, dan lain-lainnya 600 miliar. Dividen, Cepin membagikan dividen sebesar 2,13 triliun yang mencerminkan 92,2% dari laba bersih tahun sebelumnya. Maka dividen yield yang didapatkan dari Cepin sebesar 2,51%. Lanjut ke analisa teknikal, Cepin sudah membentuk bullish divergence dari tanggal 30 September sampai 22 November, di mana harga membentuk lower low, namun indikator RSI membentuk higher low. Saat harga membentuk lower low, harga tersebut menyentuh OB demand engulfing. Dan setelah menyentuh OB tersebut, harga langsung flip bullish membentuk doji, membuat harga Cepin bergerak dari titik terendah di 13,3% dari 4.590 ke 5.200, di mana harga tertinggi di 5.200 itu hari pertama kali untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Lanjut untuk analisa teknikal 1 bulan, keputusan yang akan diambil dalam 1 bulan ke depan yaitu menunggu jika untuk membeli, karena RSI juga ada di tengah-tengah. Menunggu indikator RSI di bawah 30. Jika dalam waktu dekat harga terus naik dan menembus supply terdekat di 5.300, maka dapat dikatakan keluar dari symmetrical triangle. Bisa dibilang keluar dari downtrend juga. Dan dapat membeli di saat harga retrace ke area 5.200 sampai 5.300. Analisa teknikal untuk 3 bulan. Keputusan yang diambil untuk 3 bulan ke depan, yaitu jika dianalisa 1 bulan pertama jalan sesuai rencana, maka selanjutnya akan melanjutkan kenaikannya ke supply berikutnya di area 5.650 sampai 5.750. Perlu didukung juga dengan kinerja keuangan yang membaik di kuartal 4 ini. Analisa teknikal 6 bulan. Keputusan yang akan diambil untuk 6 bulan ke depan, yaitu jika tidak ada kenaikan kinerja perusahaan secara signifikan dari profit margin, maka bisa dilakukan aksi taking profit ketika harga menyentuh area 5.975 sampai 6.125. Analisa teknikal untuk 1 tahun. Keputusan yang akan diambil untuk 1 tahun ke depan yaitu melihat kemungkinan pola continuation dengan menggunakan Fibonacci retracement setelah dianalisa yang 6 bulan sesuai dengan rencana dan terjadi penurunan, maka bisa menarik pakai Fibonacci dari swing low ke swing high dan ambil area 0,5 sampai 0,618 sebagai area golden ratio untuk area pembelian setelah aksi taking profit di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krisna. Untuk yang terakhir yang akan kita bahas adalah PT Cisarua Mountain Dairy. Cisarua Mountain Dairy atau yang dikenal dengan Cimori merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1993, yang dimana dalam aktivitas operasinya mereka berfokus dalam produksi makanan serta produksi minuman kemasan yang mengandung protein. Selain itu, Cimori juga mengolah beberapa produksi, antara lain olahan daging, susu, dan olahan telur. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam analisa fundamental. Berikut terlampir laporan keuangan income statement dari PT Cimori. Dilihat dari pendapatan dan laba, pada tahun 2023, Cisarua Mountain Dairy atau Cimori tercatat mendapatkan jumlah penjualan sebesar 7,77 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2022 sebesar 21,86% dari total penjualan.
Tentu kenaikan ini berpengaruh secara langsung terhadap jumlah laba bersih yang dimiliki oleh Cimory. Pada tahun 2023 ini tercatat bahwa laba bersih yang didapatkan oleh Cimory sebesar 1,24 triliun. Yang dimana pada tahun 2022 tercatat laba bersih hanya dimiliki sebesar 1,06 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah laba bersih sebesar 17,08% dibandingkan tahun 2022. Lalu berikutnya dividen. Pada tanggal 20 Mei 2024, Cimory telah membagikan dividennya kepada para pemegang saham sebesar 57,51% dari jumlah keseluruhan laba bersih yang didapatkannya. Maka dari itu, jumlah per lembar saham yang diberikan oleh Cimory terhadap para pemegang sahamnya dinilai seharga Rp90 untuk masing-masing lembar saham. Untuk yang terakhir adalah analisa teknikal. Untuk pergerakan saham yang dimiliki oleh Cimory ini telah mengalami tren jangka panjang bullish. Hal ini ditunjukkan dari garis tren utama yang ditarik dari tahun 2022 hingga hari ini, tanggal 12 Desember 2024, mengalami kenaikan sangat signifikan. Pada saat ini, harga saham Cimory sedang bergerak pada range harga 5.200 hingga 5.600. Jika pada hari berikutnya harga saham menembus garis support, maka harga saham akan bergerak mendekati support kuat, yaitu di angka 4.800. Tapi jika pada uji support berikutnya harga saham menunjukkan kenaikan, maka harga saham akan bergerak mendekati garis resisten, yaitu pada harga 5.600. Berikutnya adalah analisa teknikal untuk 1 bulan ke depan. Berdasarkan analisa grafik pergerakan saham, pada saat ini harga saham Cimory sedang berada di angka 5.200. Karena posisi tren saham Cimory sedang mengalami ascending trend line, terdapat kemungkinan bahwa di hari berikutnya harga saham akan kembali naik untuk mendekati garis resistance. Namun, jika harga saham di hari berikutnya menurun dan lewati angka 5.200, maka harga saham akan diprediksi bergerak mendekati garis support sekunder, yaitu di angka 4.800. Lalu yang berikutnya adalah analisa teknikal untuk 3 bulan ke depan. Pada saat ini harga saham sedang mengalami pergerakan konsolidasi yang menunjukkan kemungkinan untuk terjadinya kenaikan harga saham jangka panjang. Jika harga saham pada hari berikutnya menembus support di angka 5.200, maka kemungkinan akan menuju garis support sekunder, yaitu di angka 4.800. Hal ini merupakan keputusan investor untuk melakukan pembelian saham Cimory. Jika volume perdagangan saham mengalami peningkatan, berarti hal tersebut menunjukkan terjadinya ketertarikan investor untuk melakukan pembelian di harga saham saat itu. Maka dari itu, dengan harga tersebut, dapat memungkinkan harga saham akan naik menuju garis resistance, yaitu di angka 5.600. Lalu untuk yang ketiga adalah analisis teknikal untuk 6 bulan. Jika pergerakan harga saham Cimory masih berada di atas support sekunder dan tidak menembus support sekunder di angka 4.800, maka tren untuk Cimory masih berada pada tren bullish menengah. Pergerakan harga saham ini memiliki kemungkinan untuk naik hingga harga pasar menjadi 6.000. Jika harga pasar berhasil menembus garis resisten, maka harga pasar dapat diprediksi akan menembus di 1.000. Namun, jika terjadi penurunan sentimen pasar pada saham Cimory ini, maka terdapat kemungkinan bahwa harga saham akan turun ke garis konsolidasi sebelumnya, yaitu pada harga 3.400 hingga 3.600. Lalu untuk yang terakhir adalah analisa teknikal untuk 1 tahun. Dengan melihat tren yang bergerak pada tahun 2023 hingga 2024 yang mengalami peningkatan pada saham Cimory ini, maka tren diprediksi akan terus meningkat hingga pasar psikologis dapat menembus di angka 6.000. Hal tersebut dapat terjadi jika support dapat terus terjaga di harga pasar 4.800, dan selain itu juga dapat terjadi jika didukung oleh performa keuangan yang dimiliki oleh PT Cisarua Mountain Dairy dalam aktivitas operasinya. Sekian presentasi pemaparan hasil kerja kami mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal dari saham konsumsi di Indonesia. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.